Halo semuanya, kali ini kita akan eh, mempelajari Cisco Packet Tracer ya. Kita akan mempelajari tentang LAN dulu nih di pertemuan yang pertama ini. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari cara koneksi di beda jaringan dan lain-lain lah ya. Sekarang ini kita akan mempelajari tentang yang namanya LAN. Nah, LAN ini adalah Local Area Network. Itu bahasa Inggrisnya ya. Simpelnya sih kalian artiin aja. Berarti itu adalah jaringan komputer yang mencakup wilayah lokal aja nih. Kayak gitu. Local Area Network berarti jaringan area lokal kayak gitu kan. Atau area jaringan lokal kayak gitu kan. Bisa aja sama aja. Jadi silannya ini dihubungkan melalui router melalui router, melalui switch, melalui hub, menggunakan yang namanya kabel Ethernet yang ujungnya itu RJ45 ya. Biasanya menggunakan kabel jenis UTP ya, atau tanpa menggunakan hub switch, jadi langsung kabel aja kayak gitu bisa. Itu masih tetap dalam satu jaringan yang namanya LAN kayak gitu. Nah, kita langsung contoh aja di sini. Nah, di sini kalian buka yang namanya Cisco Packet Tracer. Kalau kalian belum punya, kalian bisa download dan install di komputer kalian. Nanti aplikasinya akan saya taruh linknya di deskripsi ya. Seperti itu. Nah, di sini saya punya yang namanya jaringan LAN PC 0, PC 1, PC 2 menggunakan penghubungan dari si switch ini. Simpelnya gini aja, dari PC 0 kita setting dulu IP-nya sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, kita klik 2 kali di PC ini. Kemudian klik IP configuration desktop dulu nih. Kalian klik desktop, IP configuration. Nah, di sini kalian setting IP-nya bebas, terserah kalian. Saya menggunakan kelas C ya. Sebagai contoh, kalian bisa ikutin. Nah, di sini saya menggunakan default gateway 192.168.1.0 sebagai default gateway. Nah, untuk IP address-nya berarti kita mengikuti si kelas C-nya ini ya. Harus sama untuk satu jaringan. Nah, di sini saya PC 0 ini saya menggunakan 1 untuk si PC 0. Nah, kemudian kita setting lagi ke PC 1. Klik desktop, klik IP configuration. Nah, di sini untuk si PC 1 saya menggunakan 2. Nah, default gateway-nya harus sama ya, sama si PC 0 karena itu sebagai gerbang jalan mereka nih. Kalau misalkan berbeda berarti dia nggak bakal bisa terhubung karena berbeda jaringan. Kita harus membutuhkan yang namanya router. Itu akan saya jelaskan lagi di pertemuan selanjutnya. Nah, untuk subnet max kita biarkan otomatis aja nih. Kalian ketik seperti ini langsung otomatis terbentuk kok kayak gini. Kalau nggak kalian ketik manual juga nggak apa-apa, 255.255.255.0 kayak gitu. Nah, untuk DNS nya kita kosongin dulu. Kalian pilih static, ini pasti ini ya. Bedanya static sama DHCP itu otomatis, static itu adalah manual. Seperti itu. Nah, kemudian kita klik di PC 2, kita setting lagi desktop, IP configuration. Nah, di sini si PC 2 menggunakan IP 3. Jadi harus berbeda ya. Kalau misalkan PC 0 sudah menggunakan 1, PC 2 tidak bisa menggunakan 1 karena pemilikan IP address-nya itu udah dimiliki duluan oleh si PC 0. Begitu juga dengan yang lainnya. Sedangkan kalau misalkan kalian memilih misalkan 30, bisa, karena si 30-nya itu belum digunakan oleh siapa-siapa kayak gitu.
satu IP address untuk satu device, seperti itulah intinya ya. Satu IP ininya nih, host ID-nya untuk satu komputer lah simpelnya. Kayak gitu ya. Nah, pastiin lagi default gateway-nya sesuai dengan yang lainnya nih. Karena ini kan LAN. Gitu. Satu jaringan ya. Nah, selanjutnya kita akan coba simulasiin pengiriman paket datanya berhasil atau tidak. Nah, saya akan mengirim dari PC 0. Di sini ada tesnya. Kita ngirim paket ya. Dari PC 0 ke PC 2. Nah, di sini ada tulisan sukses. Nah, kita lihat simulasinya. Kita klik di sini simulasi. Nah, kemudian kalian bisa menjalankan secara perlahan nih. Nah, dari si PC 0 memberitahu ke si switch. Dari si switch langsung menuju ke PC 2. Dia upload, dia terima download, kemudian dia upload lagi si PC 2. Oh, ini saya PC 2, iya. Dari PC 1. Nah, dari switch nyampain lagi nih ke PC 0. PC 2 sudah menerima. Kayak gitu. Dan ini yang namanya jaringan LAN gitu ya. Misalkan ini PC bingung kalian mencarinya, di sini ada namanya network device. Nah, di sini kalian klik switch. Ya, kalian pilih PT switch nih. Seperti ini. Kalian klik. Nah, ini sama kan kayak gini. Kemudian kalian klik lagi di sini end device. Kalian klik PC, kalian taruh sesuai kebutuhan kalian. Kalian bisa banyak PC. Nah, kemudian klik connection untuk secara koneksinya. Kalian pilih kabel yang namanya strike. Bedanya apa? Strike sama crossover. Kalau crossover itu untuk satu device yang sama. Simpelnya kayak satu komputer ke komputer atau switch ke switch. Kalau misalkan device-nya berbeda, harus menggunakan yang namanya kabel strike. Gitu. Jadi kalau misalkan kalian menghubungkan PC ke switch, harus menggunakan yang namanya kabel strike. Seperti itu. Kalian klik lagi di sini, strike. Kalian klik PC, pilih Fast Ethernet 0, kemudian klik di switch, pilih Fast Ethernet 1. Ini sesuai lubangnya ya, pasti ini. Ingetin aja nih lubang-lubangnya. Kalian bisa catat satu-satu biar nggak lupa. Kayak gitu. Udah klik lagi, sambungin semua dan nah udah. Kemudian kalian setting IP-nya, double klik di PC, kemudian klik desktop, kemudian IP configuration. Nah, kalian ketikkan di sini IP address-nya. Contoh saya menggunakan 192.168.10.2. Nah, subnet mask otomatis. Default gateway-nya kalian buat lagi 192.168.10.1. Itu ini udah kepake ya. Kemudian double klik lagi desktop, IP configuration, kemudian IP address 192.168.10.3. Subnet mask otomatis. Kemudian default gateway-nya kalian isikan dengan 192.168.10.1. Samain ya. Ini jaringannya jadinya berbeda nih sama yang ini. Karena si jaringan yang ini menggunakan 1.0 si gateway-nya. Sedangkan si ini jaringan yang sebelah sini ini menggunakan 10.1. Kalian tidak bisa menghubungkan dari PC ini ke PC ini. Kalian harus membutuhkan yang namanya router. Nanti di pertemuan selanjutnya ya, kita bahas. Nah, seperti itu. Kalian bisa setting lagi yang di lain-lainnya, semuanya sama aja. Mungkin pertemuan yang sekarang itu sampai sini aja dulu ya. Jadi di sini kita udah bisa menghubungkan yang namanya jaringan LAN ya. Seperti itu. Nah, ini adalah topologi yang ada pada jaringan ya. Jadi yang biasanya digunakan itu adalah topologi star nih. Yang tadi kita praktekkan ini adalah salah satu contoh topologi star karena diatur oleh
si hubnya ini atau switchnya ini. Kalau menggunakan topologi ring, bedanya di mana? Jadi topologi ring itu misalkan dari PC ini mau ngirim ke PC ini harus melalui PC ini, itu agak ribet. Atau harus melalui PC ini, kemudian di sini lewat lagi baru ke sini sampai. Jadi kalau misalkan dari PC ini ngirim ke sini, kemudian PC ini ngirim ke PC ini, itu akan adanya interferensi data ya, atau tabrakan data ya, datanya akan rusak kayak gitu. Bus juga sama, mesh juga sama, tree juga sama, seperti itu. Contohnya ya, misalkan dari ngirim ke sini, terus mau ngirim ke sini dia harus lewat ini dulu, PC yang ini, kemudian jalur masuk ke PC yang ini. Nah, gitu. Terus point to point dari PC ini, PC ini, PC ini. Hanya di sini aja, jadi bolak-balik. Dan kemudian mesh juga sama. Pokoknya sesuai jalur-jalur ininya aja ya, kalian logikain aja nih. Larinya kemana kayak gitu ya. Seperti itu. Sekian dari saya. Bila ada kesalahan mohon dikoreksi di kolom komentar. Bila ada yang ingin kalian pelajari selanjutnya, request apalagi, bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih.